Pada suatu masa di abad ke-7, dunia menyaksikan sebuah peristiwa besar yang akan mengubah jalannya sejarah. Peristiwa itu adalah Perang Yarmuk, sebuah pertempuran yang menentukan nasib wilayah Syam, yang kini mencakup Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Perang ini bukan sekadar bentrokan dua pasukan, melainkan pertempuran antara dua peradaban besar. Kekhalifahan Rashidin yang baru bangkit dengan kekuatan Islam dan Kekaisaran Bizantium, yang telah lama berjaya di bawah kepemimpinan Kaisar Heraklius. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Islam mulai berkembang pesat di Jazirah Arab. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, para sahabat Nabi bertekad untuk menyebarkan ajaran Islam keluar semenanjung Arab. Mata mereka tertuju pada wilayah Syam yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium. Syam merupakan wilayah yang kaya, strategis, dan menjadi pusat perdagangan serta budaya selama berabad-abad. Para panglima muslim seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, dan Yazid bin Abi Sufyan diutus untuk membawa cahaya Islam ke negeri itu. Seiring berjalannya waktu, pasukan muslim mulai meraih kemenangan demi kemenangan di berbagai kota penting seperti Damaskus dan Homs. Melihat ancaman ini, Kaisar Heraklius tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan pasukan besar dari berbagai wilayah Kekaisaran Bizantium, Yunani, Armenia, dan Ghassanid Arab Kristen untuk merebut kembali Syam. Bizantium menganggap ekspansi muslim sebagai ancaman serius terhadap kejayaan Kekaisaran Romawi Timur. Dengan semangat membela tanah mereka, pasukan Bizantium berangkat ke medan perang dengan jumlah yang sangat besar, mencapai 200.000 prajurit, jauh lebih banyak dibandingkan pasukan muslim yang berjumlah sekitar 30.000 hingga 40.000 orang. Pasukan muslim, meskipun jumlahnya lebih sedikit, memiliki semangat juang yang tinggi dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersatu di bawah komando Khalid bin Walid, seorang jenderal yang dikenal cerdas dalam strategi perang. Setelah serangkaian pertempuran kecil di wilayah Syam, kedua pasukan akhirnya bertemu di lembah Sungai Yarmuk, wilayah yang berbatasan dengan Suriah dan Yordania saat ini. Selama beberapa hari, kedua belah pihak melakukan persiapan. Pasukan Bizantium percaya diri karena keunggulan jumlah mereka, sementara pasukan Muslim tetap tenang dan penuh tawakal, siap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Pada bulan Agustus tahun 636 Masehi, pertempuran akhirnya pecah. Pasukan Bizantium menyerang dengan kekuatan penuh, berusaha mengepung dan menghancurkan pasukan Muslim dari berbagai arah. Namun, Khalid bin Walid dengan taktik brilian berhasil mematahkan serangan demi serangan. Ia menggunakan formasi sayap terbang, di mana pasukan Muslim bergerak dengan cepat, menyerang dan mundur untuk melelahkan musuh. Hari demi hari berlalu dan perlahan moral pasukan Bizantium mulai runtuh. Dalam pertempuran yang berlangsung selama 6 hari ini, pasukan Muslim berhasil menghancurkan formasi musuh dan mengepung mereka di lembah sempit, memaksa mereka untuk mundur dalam kekacauan. Akhirnya, pada hari ke-6, pasukan Bizantium benar-benar runtuh. Ribuan prajurit tewas atau melarikan diri, meninggalkan Syam dalam kendali kaum muslimin. Kaisar Heraklius yang berada jauh di Antioquia dikabarkan begitu kecewa dan berkata, "Selamat tinggal Suriah, negeri yang indah. Selamat tinggal untuk selama-lamanya." Kemenangan di Yarmuk menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Setelah pertempuran ini, pintu Syam terbuka lebar bagi pasukan Muslim yang segera merebut kota-kota penting seperti Yerusalem dan Aleppo. Bizantium kehilangan kendali atas sebagian besar wilayahnya di Timur Tengah, dan pengaruh Islam pun meluas hingga ke Mesir dan Persia. Perang Yarmuk bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga bukti kekuatan iman, strategi yang brilian, dan persatuan di bawah satu tujuan. Keberanian para sahabat Rasulullah, serta kecerdasan taktik Khalid bin Walid menjadikan pertempuran ini sebagai salah satu yang paling bersejarah dalam dunia Islam. Perang Yarmuk 636 Masehi adalah pertempuran besar antara pasukan Kekhalifahan Rashidin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan pasukan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Pertempuran ini berlangsung di wilayah dekat Sungai Yarmuk yang sekarang terletak di perbatasan antara Yordania, Suriah, dan Palestina. Kemenangan pasukan Muslim dalam perang ini menjadi titik penting dalam ekspansi Islam di wilayah Syam, Levant. Tokoh-tokoh penting dalam perang Yarmuk: 1. Khalid bin Walid, panglima utama pasukan Muslim yang dikenal sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus,
memimpin strategi jitu dalam pertempuran dengan taktik mobilitas tinggi dan serangan berulang yang melemahkan formasi Bizantium. 2. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, salah satu sahabat Nabi Muhammad dan komandan pasukan Muslim di Syam, memimpin dengan bijaksana dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam koordinasi pasukan. 3. Amr bin Al-As, jenderal Muslim yang berperan penting dalam strategi dan negosiasi selama kampanye militer di Syam, berkontribusi dalam pengamanan wilayah Mesir setelah kemenangan di Yarmuk. 4. Yazid bin Abi Sufyan, salah satu pemimpin pasukan Muslim yang membantu mengoordinasikan sayap pasukan dalam pertempuran. Theodorus Tritirius, salah satu jenderal Bizantium yang terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Muslim. 6. Heraklius, Kaisar Bizantium yang saat itu berkuasa. Meskipun tidak hadir langsung dalam pertempuran, ia adalah tokoh utama di balik upaya mempertahankan wilayah Syam dari ekspansi Muslim. Peristiwa penting dalam Perang Yarmuk. Pertama, latar belakang pertempuran. Pada suatu pagi yang cerah di kota Madinah, suasana terasa penuh semangat. Para sahabat Rasulullah duduk dalam sebuah majelis bersama Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Wajah mereka serius, membahas kabar dari utara tentang kekaisaran Bizantium yang tengah bersiap menghadang ekspansi Islam di wilayah Syam. Abu Bakar menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara penuh wibawa, "Wahai saudara-saudaraku, Syam adalah negeri yang subur dan penuh berkah. Penduduknya berhak mendengar dakwah Islam, namun Kaisar Heraklius telah mengerahkan pasukan besar untuk menghalangi jalan kita. Apa yang akan kita lakukan?" Khalid bin Walid, yang dikenal sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus, maju ke depan dan berkata dengan penuh keyakinan, "Ya Amirul Mukminin, izinkan aku memimpin pasukan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang dapat menghentikan kami selama kita berjuang di jalannya." Abu Bakar tersenyum tipis. Ia menatap para sahabat lainnya yang mengangguk setuju. "Baiklah, wahai Khalid, engkau akan memimpin pasukan menuju Syam dan aku akan mengirim bala bantuan dari seluruh jazirah Arab. Ingatlah, kita bukan sekadar berperang untuk wilayah, tetapi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sejak wafatnya Nabi Muhammad, Islam telah berkembang pesat di jazirah Arab. Namun, wilayah Syam yang subur dan kaya masih berada di bawah kendali Bizantium. Setelah penaklukan Damaskus dan kota-kota di sekitarnya, Kaisar Heraklius menyadari bahwa kekaisarannya dalam bahaya. Maka, ia memerintahkan pengerahan besar-besaran pasukan dari berbagai penjuru kekaisaran, termasuk pasukan dari Armenia, Yunani, dan tentara sekutu dari suku Ghassanid Arab Kristen. Di benteng Bizantium di Antioquia, Kaisar Heraklius berdiri di atas balkon istananya sambil menatap utara dengan pandangan khawatir. Ia berbicara kepada para jenderalnya dengan suara tegas, "Islam telah menguasai sebagian besar tanah kita. Mereka bergerak cepat dan penuh semangat. Kita tidak boleh membiarkan mereka melangkah lebih jauh." Jenderal Bizantium, Theodorus, dengan wajah penuh percaya diri berkata, "Yang mulia, pasukan kita jauh lebih besar daripada mereka. Kami memiliki kavaleri yang terlatih, perisai yang kuat, dan senjata yang unggul. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun Heraklius menggelengkan kepala. "Jangan meremehkan mereka, Theodorus. Mereka adalah orang-orang yang bertempur dengan keyakinan. Aku telah menghadapinya sebelumnya dan aku tahu mereka tidak akan mundur begitu saja." Sementara itu, di markas pasukan Muslim di dekat perbatasan Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tengah berbincang dengan Khalid bin Walid. Mereka duduk di atas hamparan pasir dengan mata menatap cakrawala. "Wahai Khalid," ujar Abu Ubaidah dengan nada lembut namun tegas, "Bizantium telah mengumpulkan pasukan besar. Apakah engkau memiliki strategi menghadapi mereka?" Khalid tersenyum tipis, matanya bersinar penuh percaya diri. "Aku telah menyusun rencana, saudaraku. Pasukan kita mungkin lebih sedikit, tetapi kita memiliki kekuatan iman dan taktik yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya." Abu Ubaidah mengangguk setuju. "Maka marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertempur dengan penuh keberanian. Aku percaya kemenangan akan datang bagi mereka yang bersabar dan berjuang di jalannya." Kabar tentang pergerakan pasukan Bizantium menyebar dengan cepat di kalangan kaum muslimin. Suatu malam, di perkemahan mereka, Amr bin Al-As mengumpulkan para prajurit dan berkata, "Saudara-saudaraku, jangan takut akan jumlah mereka yang besar.
Bukankah kita telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada kita di Badar dan Uhud? Bersiaplah, karena hari kemenangan kita semakin dekat. Para prajurit berseru serentak, Allahu Akbar. Dan dengan semangat yang menyala-nyala, pasukan Muslim mulai bergerak menuju medan pertempuran di lembah Sungai Yarmuk, tempat di mana sejarah akan tercipta dan kejayaan Islam akan semakin meluas. Kedua, taktik Khalid bin Walid. Di tengah gurun pasir yang luas, di bawah langit yang membentang tanpa batas, Khalid bin Walid berdiri tegap di atas kudanya, menatap ke kejauhan. Pasukan Bizantium yang berjumlah ratusan ribu tersebar luas di hadapan mereka, laksana gelombang laut yang siap menghantam. Namun, di balik wajahnya yang tenang, Khalid telah menyiapkan rencana yang matang, rencana yang akan mengubah jalannya sejarah. Malam sebelum pertempuran dimulai, di dalam tenda pertemuan, para panglima Muslim berkumpul. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah duduk di samping Amr bin Al-As, sementara Yazid bin Abi Sufyan memperhatikan peta yang terbentang di hadapan mereka. Di tengah ruangan, Khalid bin Walid berdiri, matanya tajam penuh keyakinan. Wahai saudara-saudaraku, Khalid memulai dengan suara tenang namun penuh wibawa. Bizantium memiliki keunggulan jumlah, tetapi kita memiliki sesuatu yang lebih besar, iman, keberanian, dan strategi. Kita tidak akan bertarung seperti mereka. Kita akan bergerak cepat, menyerang di tempat yang mereka tidak duga, dan mematahkan semangat mereka sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Abu Ubaidah mengangguk pelan. Apa rencanamu, wahai Khalid? Khalid menunjuk peta dengan ujung pedangnya. Kita akan membagi pasukan menjadi 5 bagian, sayap kanan, sayap kiri, pusat, dan 2 unit cadangan. Sayap kanan akan dipimpin oleh Amr bin Al-As, sementara Yazid akan memimpin sayap kiri. Pusat akan dipimpin langsung olehmu, Abu Ubaidah. Aku sendiri akan memimpin pasukan berkuda di belakang, siap bergerak kemanapun dibutuhkan. Amr bin Al-As tersenyum tipis. Kita kalah jumlah, bagaimana kita bisa melawan formasi mereka? Khalid menatapnya tajam. Mereka memiliki jumlah, tetapi kita memiliki kecepatan. Pasukan berkuda kita akan berpindah dari satu sisi ke sisi lain dengan cepat. Kita akan membuat mereka bingung, menciptakan ilusi bahwa kita lebih banyak dari yang mereka duga. Setiap kali mereka menyerang satu sisi, kita akan menyerang sisi yang lain. Yazid mengangguk sambil mengelus jenggotnya. Taktik serangan kilat seperti yang pernah kau lakukan sebelumnya. Khalid tersenyum. Ya, ini adalah taktik Al-Qar wal-Far. Serang dan mundur. Kita akan menyerang, lalu pura-pura mundur. Dan ketika mereka mengejar, kita akan berbalik dan menghancurkan mereka dalam kepanikan. Abu Ubaidah menatap penuh kekaguman. Sungguh rencana yang cerdik, Khalid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemenangan. Khalid kemudian menoleh ke seluruh pasukan yang telah berkumpul di bawah langit malam. Dengan suara lantang, ia berkata, Wahai kaum muslimin, kalian adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di tangan kalian ada kehormatan Islam. Jangan gentar melihat jumlah mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Bertempurlah dengan keberanian dan keteguhan hati. Para prajurit pun berseru serentak, Allahu Akbar, dan gema takbir mereka menggema ke seluruh lembah Yarmuk. Keesokan paginya, ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Jenderal Theodorus mulai maju dengan formasi besar. Barisan perisai mereka tampak kokoh, sementara pasukan kavaleri mereka bergerak dengan kepercayaan diri tinggi. Di sisi Muslim, sesuai dengan rencana, Khalid menggerakkan pasukan berkudanya dengan cepat. Mereka menyerang sayap kiri Bizantium, lalu berpura-pura mundur, membuat pasukan Bizantium mengejar dengan penuh semangat. Saat pasukan Bizantium terpencar dan terpisah dari formasi utama, Khalid memberikan isyarat dengan pedangnya. Sekarang, serunya, dan pasukan Muslim berbalik menyerang dengan kekuatan penuh. Bizantium yang terkejut mencoba bertahan, tetapi mereka sudah terjebak. Di sisi lain, sayap kanan yang dipimpin Amr bin Al-As mulai menekan musuh dengan serangan tiba-tiba dari arah yang berlawanan. Pasukan Bizantium yang awalnya percaya diri mulai panik ketika serangan datang dari berbagai arah. Seorang prajurit Muslim berseru di tengah pertempuran, "Lihatlah, mereka terpecah belah. Terus maju, wahai saudara-saudaraku." Selama 6 hari penuh, taktik Khalid terus digunakan.
pasukan Bizantium yang kelelahan dan frustrasi akhirnya mulai kehilangan semangat. Pada hari ke-6, Khalid memerintahkan serangan terakhir. Dengan pekikan takbir, pasukan Muslim menerjang dengan seluruh kekuatan mereka, menghancurkan pasukan Bizantium dan memaksa mereka mundur ke lembah yang curam. Heraklius yang berada di Antioquia hanya bisa menggigit bibir saat mendengar kabar kekalahan besar itu. Dengan hati berat, ia berkata, "Selamat tinggal Suriah, negeri yang indah. Selamat tinggal untuk selamanya." Setelah pertempuran usai, Khalid duduk di atas kudanya, memandang ke arah hamparan medan perang yang kini dikuasai oleh pasukan Muslim. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau telah memberi kami kemenangan ini. Semua ini adalah atas izin-Mu." Abu Ubaidah mendekati Khalid dan berkata, "Hari ini, engkau telah membuktikan mengapa engkau disebut pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus." Khalid tersenyum rendah hati. "Semua ini bukan karena aku, tetapi karena iman dan persatuan kita. Kita bertempur bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat." Dengan kemenangan ini, pintu Syam terbuka bagi Islam. Damaskus, Yerusalem, dan kota-kota lainnya segera jatuh ke tangan kaum muslimin, menandai awal dari era baru di Timur Tengah. Ketiga, serangan balik Bizantium. Tahun 636 Masehi, sebuah debu tebal menutupi cakrawala padang pasir Yarmuk, di mana dua pasukan besar saling berhadapan. Di satu sisi, pasukan kekaisaran Bizantium yang megah dipimpin oleh para jenderal tangguh yang dikirim oleh Kaisar Heraklius. Di sisi lain, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid, pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkenal akan taktiknya yang mematikan. Kekaisaran Bizantium yang saat itu mulai goyah akibat tekanan dari berbagai sisi, tidak berniat membiarkan kekuasaannya di Levant lenyap begitu saja. Namun, hari itu di Yarmuk, harapan Bizantium diuji dengan pertempuran yang akan menentukan nasib kawasan itu selama berabad-abad. Di sebuah tenda besar di kamp Bizantium, seorang perwira tinggi bernama Fahan duduk dengan gugup di depan peta besar yang terbentang di meja. Di sekitarnya, para jenderal lainnya, termasuk Theodor Tritirius dan Baanis, mendiskusikan rencana mereka. "Kita punya keunggulan jumlah," kata Fahan dengan suara penuh keyakinan. Matanya menatap Theodor. "4 kali lipat lebih banyak dari mereka. Kita bisa menghancurkan mereka dengan serangan frontal." Theodor yang lebih berhati-hati mengerutkan kening. Tapi Khalid bin Walid bukan pemimpin biasa. Dia adalah ahli strategi. Serangan frontal bisa jadi jebakan. Kita harus memastikan pasukan kita tidak tercerai-berai. Fahan menggebrak meja, membuat cawan anggur di dekatnya berguncang. "Jangan terlalu memuji mereka. Ini adalah pasukan Bizantium. Kita sudah menghadapi musuh yang lebih besar dari ini." Di luar tenda, prajurit Bizantium tampak bersiap dengan semangat tinggi. Namun, di kejauhan, pasukan Muslim yang dipimpin Khalid sudah mempersiapkan taktik licik mereka, memanfaatkan angin yang bertiup membawa debu ke arah pasukan Bizantium. Hari itu, ketika fajar mereka, pasukan Bizantium maju dalam formasi besar, bersiap untuk menghancurkan musuh. Dari kejauhan, Khalid memperhatikan pergerakan pasukan lawan dengan senyuman tipis di wajahnya. "Angin ini adalah sekutu kita hari ini," katanya kepada para panglimanya. "Biarkan mereka datang kepada kita. Setelah itu, kita jebak mereka di lembah." Di tengah pertempuran sengit, pasukan Muslim menggunakan taktik manuver yang membuat pasukan Bizantium terpecah belah. Fahan, yang tadinya penuh percaya diri, kini berteriak kepada pasukannya, "Jangan mundur, bertahan, kita masih bisa menang." Namun, perintahnya tenggelam dalam kebingungan yang melanda pasukan Bizantium. Debu yang berterbangan di udara bersama dengan serangan mendadak dari pasukan Muslim di berbagai arah membuat pasukan Bizantium kehilangan kendali. Satu demi satu barisan mereka runtuh, dan pada akhirnya pasukan kekaisaran Bizantium harus mundur dengan kerugian besar. Di malam yang sunyi setelah pertempuran, Fahan berdiri di atas bukit kecil, menyaksikan bendera Bizantium yang ditinggalkan di medan perang. Kekalahan di Yarmuk bukan hanya sebuah kemunduran, itu adalah tanda bahwa kekuasaan Bizantium di kawasan itu mulai memudar. Dengan suara yang hampir berbisik, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Kekaisaran ini, apakah kita sudah kehilangan kejayaannya?"
Sementara itu, di tenda Khalid bin Walid, seorang panglima muslim melaporkan kemenangan tersebut. Khalid, dengan rendah hati, mengangkat tangannya ke langit. Kemenangan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya alatnya. Perang Yarmuk menjadi titik balik besar dalam sejarah dunia, sebuah pertempuran yang tidak hanya mengubah peta kekuasaan, tetapi juga meninggalkan pelajaran pahit bagi Bizantium tentang kekuatan, taktik, dan keimanan. Keempat, kemenangan Muslim. Tahun 636 Masehi, di tepian sungai Yarmuk, debu yang diterbangkan angin padang pasir menjadi saksi bisu salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah. Pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih kecil dipimpin oleh Khalid bin Walid menghadapi kekuatan Kekaisaran Bizantium yang mengerahkan segala sumber dayanya untuk mempertahankan Levant. Namun, hari itu, semangat keimanan dan kecerdikan taktik mengungguli jumlah dan kekayaan. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyusun strategi yang akan dikenang sepanjang zaman. Khalid berdiri di atas sebuah bukit kecil, memperhatikan pasukannya yang tengah bersiap. Di depannya, bendera-bendera pasukan Muslim berkibar di tiup angin. Dia berbicara dengan suara tegas kepada para panglima utamanya, termasuk Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, dan Amr bin Ash. Saudara-saudaraku, Khalid memulai, Bizantium memiliki jumlah yang jauh lebih besar. Tapi kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh keyakinan dan keteguhan hati kita. Ingatlah, kita bertempur bukan untuk kekayaan atau tanah, tetapi untuk agama kita. Abu Ubaidah tersenyum kecil dan menepuk bahu Khalid. Pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meleset dari tujuannya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan keluar sebagai pemenang. Khalid mengangguk. Hari ini, kita gunakan angin ini sebagai sekutu kita. Pasukan Bizantium akan maju dengan formasi besar, tapi kita akan memecah mereka dan menggiring mereka ke dalam jebakan. Ketika matahari mulai meninggi, pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Fahan menyerbu dengan formasi besar. Jumlah mereka 4 kali lipat lebih banyak daripada pasukan Muslim. Debu beterbangan ketika ribuan kuda dan prajurit mereka bergerak maju. Di sisi Muslim, Khalid memimpin dengan ketenangan yang luar biasa. Biarkan mereka maju, jangan menyerang dulu, perintahnya kepada para panglima. Ketika pasukan Bizantium mendekat, Khalid memberi isyarat. Sekarang, serang sayap mereka. Pasukan Muslim yang sebelumnya terlihat pasif tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh ke sisi sayap pasukan Bizantium, membuat formasi mereka terguncang. Fahan yang berada di tengah medan perang berteriak kepada para komandannya, "Jangan biarkan mereka memecah barisan kita, satukan formasi." Namun, serangan mendadak dari pasukan Muslim terlalu cepat dan terorganisir. Sementara pertempuran berlangsung, Khalid memimpin pasukan berkudanya untuk melakukan serangan kilat ke bagian belakang pasukan Bizantium. Serangan ini menyebabkan kekacauan besar. Yazid bin Abi Sufyan yang memimpin salah satu sayap pasukan Muslim tertawa kecil sambil berkata kepada pasukannya, "Lihatlah mereka. Pasukan yang besar tidak ada artinya tanpa keimanan dan kepemimpinan." Di sisi lain, Abu Ubaidah meneriakkan takbir, menyemangati pasukan Muslim. "Allahu Akbar, jangan pernah mundur, surga menanti kita." Debu semakin tebal, dan teriakan perang bercampur dengan suara pedang yang beradu. Pasukan Bizantium yang kehilangan formasi dan arah mulai tercerai-berai. Di sore hari, pasukan Bizantium yang tersisa mulai mundur ke arah lembah. Khalid, dengan ketelitian seorang ahli strategi, telah menempatkan pasukan Muslim di tempat-tempat strategis untuk memotong jalur mundur mereka. Fahan, yang sebelumnya begitu yakin akan kemenangan, kini berdiri di tengah kekacauan. Dia memandang sekelilingnya, melihat pasukannya yang tersisa mulai menyerah atau melarikan diri. Dengan suara penuh putus asa, dia berteriak, "Ini tidak mungkin. Bagaimana kita bisa kalah dari pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil?" Sementara itu, Khalid berdiri di atas kuda perangnya, memandangi medan pertempuran yang kini dipenuhi bendera Bizantium yang jatuh. Dia menoleh ke para panglimanya dan berkata, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan ini adalah bukti bahwa iman dan keberanian mengalahkan keangkuhan dan jumlah." Di malam hari, para prajurit Muslim berkumpul di bawah langit berbintang, bersyukur atas kemenangan besar mereka.
Abu Ubaidah mendekati Khalid dan berkata, "Hari ini adalah hari yang akan diingat oleh umat ini selamanya. Perang Yarmuk adalah bukti keadilan perjuangan kita." Khalid tersenyum tipis dan menjawab, "Kemenangan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya hambanya yang menjalankan perintahnya." Kemenangan di Perang Yarmuk menjadi salah satu tonggak besar dalam sejarah Islam. Pasukan Muslim yang kecil berhasil mengalahkan kekuatan besar Bizantium, membuka jalan bagi penyebaran Islam di Levant dan wilayah sekitarnya. Taktik cerdik Khalid bin Walid dan keberanian pasukan Muslim membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada jumlah, tetapi pada keyakinan dan kesatuan. Kelima, dampak kemenangan. Langit padang pasir Levant berwarna keemasan saat matahari terbenam, mengakhiri hari penuh sejarah yang akan mengubah dunia. Perang Yarmuk telah selesai. Pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium, sebuah kekuatan besar yang telah menguasai kawasan itu selama berabad-abad. Namun, di balik kemenangan itu, efeknya menjalar seperti gelombang ke seluruh wilayah. Ini bukan sekadar kemenangan militer. Ini adalah awal dari sebuah babak baru di Timur Tengah. Khalid bin Walid duduk di dalam tendanya bersama para panglima utama, termasuk Abu Ubaidah, Amr bin Ash, dan Yazid bin Abi Sufyan. Sebuah meja kayu di tengah mereka dipenuhi peta-peta wilayah Levant. Wajah mereka memancarkan kelelahan, tetapi juga kebanggaan. "Kita telah mengalahkan pasukan Bizantium," kata Abu Ubaidah, mengusap janggutnya sambil melihat peta di depannya. "Tapi kemenangan ini adalah awal dari tugas yang lebih besar. Wilayah Levant sekarang terbuka bagi kita, dan tanggung jawab besar ada di tangan kita." Amr bin Ash tersenyum tipis, matanya penuh semangat. "Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Damaskus dan Yerusalem akan segera jatuh ke tangan kita. Tapi aku setuju, kita harus berhati-hati. Penduduk di sini telah lama berada di bawah kekuasaan Bizantium. Mereka akan membutuhkan waktu untuk menerima kita." Khalid, yang duduk dengan tenang, akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan penuh keyakinan. "Kemenangan ini bukan hanya soal wilayah. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam membawa keadilan, bukan penindasan. Penduduk Levant harus tahu bahwa di bawah Islam, mereka akan hidup dalam kedamaian, tanpa pajak yang mencekik, tanpa penguasa yang sewenang-wenang." Yazid mengangguk setuju. Tapi, Bizantium tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba merebut wilayah ini kembali. Kita harus memperkuat posisi kita di sini. Di tempat lain, di istana megah Kekaisaran Bizantium, Kaisar Heraklius mendengar kabar kekalahan di Yarmuk. Dia duduk di atas takhta emasnya, wajahnya suram. Para penasihatnya berdiri di sekelilingnya, tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. "Kita telah kehilangan Levant," kata Heraklius dengan suara yang dingin tetapi penuh kepedihan. "Nikea, Antioquia, Damaskus. Semua itu akan segera hilang dari tangan kita." Seorang penasihat mencoba menghiburnya. "Yang mulia, kita masih memiliki kekuatan. Kita bisa mengumpulkan pasukan baru dan merebut kembali wilayah-wilayah itu." Heraklius menggelengkan kepala, matanya menatap jauh keluar jendela. "Tidak, kekalahan ini adalah pukulan yang terlalu besar. Pasukan kita kehilangan moral, dan rakyat kita kehilangan kepercayaan. Levant telah jatuh ke tangan mereka, dan aku takut ini hanyalah awal." Di kota-kota seperti Damaskus dan Yerusalem, penduduk mulai merasakan perubahan. Pajak yang dulu memberatkan di bawah kekuasaan Bizantium mulai dihapuskan. Pemimpin-pemimpin Muslim yang baru mengedepankan keadilan dan perlindungan bagi semua golongan, termasuk kaum Yahudi dan Kristen. Seorang pedagang Kristen bernama Elias berbicara kepada kawannya, seorang Yahudi bernama Mordekai, di pasar Damaskus. "Aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan dari pemerintahan baru ini," kata Elias. Mordekai mengangguk sambil tersenyum. "Tapi lihatlah, pajak kita sudah turun, dan mereka tidak memaksa kita untuk mengubah agama. Selama ini, kita selalu diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh Bizantium. Mungkin ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik." Kemenangan di Perang Yarmuk membawa dampak yang jauh melampaui medan perang. Kekaisaran Bizantium kehilangan kendali atas sebagian besar Levant, termasuk Suriah, Palestina, dan Yordania. Wilayah ini menjadi bagian dari dunia Islam yang baru tumbuh.
di mana pemerintahan didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan bagi semua warganya terlepas dari agama mereka. Di sisi lain, Kekaisaran Bizantium yang terluka mulai merasakan kelemahan yang tak lagi bisa disembuhkan. Kekalahan ini menjadi awal dari kemunduran panjang mereka. Perang Yarmuk bukan hanya pertempuran militer, itu adalah titik balik dalam sejarah dunia. Dari sana, Islam mulai menyebar ke seluruh Timur Tengah, membawa pesan keadilan dan persatuan. Di tempat-tempat seperti Damaskus dan Yerusalem, penduduk mulai merasakan perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Kisah ini menjadi bukti bahwa kemenangan sejati tidak hanya diraih dengan pedang, tetapi juga dengan hati yang ikhlas dan niat untuk membawa kebaikan. Kemenangan di Perang Yarmuk menjadi salah satu faktor penting dalam perluasan wilayah Islam dan melemahnya pengaruh Kekaisaran Bizantium di Timur Tengah.